Ya, baik. Baik, eh, pukul sudah menunjukkan 9:14. Eh, Marilah kita mulai kegiatan FGD kita pada pagi hari ini. Selamat pagi yang kami hormati para narasumber, Pak Heri, Mas Hendi. Untuk pagi hari ini, Bu Derwarto ada kegiatan eh, untuk persiapan masa pensiun, sehingga tidak bisa mendampingi atau mungkin nanti akan ketika tidak ada agenda di sana bisa menyapa mungkin, tapi kemudian pada pagi yang saya hormati fasilitator kami Bapak Kristiawan Triwardana, yang kami hormati para kepala sekolah dan instruktur kepala sekolah, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia tanpa kurang suatu apapun. Saya akan coba buka pagi ini dengan pantun. Di bukit kecil pasang bendera, merah putih tentu warnanya. Selamat pagi para pendidik anak bangsa di seluruh Nusantara. Semoga semua penuh berkat dan jangan lupa bahagia. Yeah. Mari sebelum kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan doa. Kami mohon bantuannya Ibu Alusia Reni dari SMP Santo Yusuf Karimun dapat memimpin doa pada pagi hari ini. Waktu kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, Romo, Bruder, Suster, marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan memohon kelancaran kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali di ruang virtual ini untuk membicarakan tentang perkembangan sekolah kami masing-masing, tentang perkembangan naskah akademik yang kami buat untuk kemajuan sekolah kami. Semoga apa yang kami bicarakan pada pagi hari ini, apa yang kami diskusikan, dapat menambah wawasan bagi kami, dan semuanya demi kemajuan sekolah kami masing-masing. Doa ini kami unjukkan kepadamu Tuhan, lewat perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu. Kita biar semangat, kita yel-yel dulu saja ya. Mari kita bersama-sama. Masih ingat yel-yelnya? Oh, Indonesia Raya dulu. Mohon maaf. Baik, kita akan mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Kita dapat duduk tegak, kita dengarkan bersama dan kita nyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya.
Baik, mari kita bersemangat lagi. Kita pekikan yel-yel kita. Masih ingat? Masih ya? Yuk, mari open mic, open cam. Kita akan bersama-sama yel. Luper, 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 luper. Literasi unggul berkarakter. Mari sekali lagi, Buder, Suster, Bapak, dan Ibu. Luper, 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 luper. Literasi unggul berkarakter. Oke, terima kasih. Aduh. Baik, kami mohon Suster, Bapak, dan Ibu dapat mengisi presensi dalam link yang telah kami share melalui chatting ini. Ya, mohon dapat presensi dulu. Kami persilakan untuk presensi dulu 1-2 menit sambil menunggu beberapa rekan yang belum bergabung. Tadi yang belum bergabung. Ini adik. Budi Mulia ya. Dari SMP Budi Mulia, apakah sudah hadir? Belum ya, sepertinya ya. Belum ya, Budi Mulia. Suster Lucia, untuk yang SMP swasta Santo Fransiskus, Romo, apakah sudah juga bergabung, Suster? Belum sepertinya ya, Suster Luciana. Ya Ibu Agnes. Untuk Romo yang menggantikan Pak dari SMP Santo Fransiskus tadi? Romo Agus. Ya. Saya hadir. Oh, sudah Ada di ya. Oke, baik. J Romo. Yo. Saya belum melihat Pak Romo. Oke, baik. Berarti ini tinggal yang belum bergabung dari SMP Budi Mulia ya, Pak Kristiawan. Oke, nanti kami. Ya Mbak Budi Mulia itu sepertinya WA saya ada kegiatan nanti segera menyusul sesegera mungkin katanya. Oke, baik. Berarti sudah ada konfirmasi. J. Oke, baik. Tidak perlu menunggu terlalu lama lagi. Kita bisa memulai agenda FGD kita pada pagi hari ini dengan fasilitator kita Bapak Kristiawan Triwardana. Saya sangat ngefans ini sama Pak Kristiawan ini. Waduh. Akhirnya bisa ketemu sama Pak Kristiawan di FGD. Kata-katanya luar biasa. Begitu menginspirasi banyak orang. Juga ini. Baik. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Kristiawan untuk mengambil alih agenda kita pada pagi hari ini. Monggo Pak Kristiawan. Bapak Ibu selamat berdiskusi bersama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Agnes, luar biasa sekali. Terima kasih sudah membuka acara ini dengan sesuatu hal yang luar biasa sehingga memotivasi kita semua untuk bersama-sama di sini. Terima kasih matur nuwun. Baik Pastor, Suster, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan perjumpaan kita ya dalam ruang virtual yang luar biasa ini. Tentu saja untuk mengawalinya salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.
berkah dalam Gusti Yesus. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, Pastor, Suster Bapak Ibu sekalian, jadi setelah beberapa lama ya kita tidak bertemu, yang pasti ada suatu hal yang entah latar belakangnya apa kok kemudian mendorong kita untuk selalu rindu untuk berjumpa dan berkumpul dalam ruang yang virtual ini. Walaupun ruang virtual, tapi kita semua selalu ada hal lah yang mendorong kita untuk berkumpul bersama, entah karena latar belakang tujuan kita, entah karena latar belakang kedekatan kita yang walaupun secara virtual bertemu, tapi lebih bahwa kita sudah mempunyai ikatan emosional yang luar biasa dalam grup kita ini. Dalam bersama-sama kita mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua. Pastor, Suster, Bapak, Ibu, untuk Bruder belum bisa bergabung Mbak Agnes ya? Bruder sedang izin Pak, ada acara yang tidak bisa ditinggal karena memberi pendalaman untuk para karyawan yang mau pensiun, dan nanti kami juga akan jam 6 bersama-sama dengan seluruh pengurus yayasan Mangudiluhur untuk semakin mendalami core value. Jadi nanti kami akan rekoleksi bersama. Pak Heri sekali-kali juga rekoleksi. Begitu. Jadi mohon izin untuk Bruder Warto. Oke, gitu Mas Indi, terima kasih. Jadi Bapak, Ibu, Suster, Pastor, terima kasih. Mas Hendy, apa kabar? Mas Heri juga narasumber kita yang luar biasa. Jadi pada hari ini kita suasananya, karena kita sudah sering bertemu dalam ruang virtual, kita buat suasana yang santai, rileks, tanpa mengurangi makna perjumpaan kita, Pastor, Suster, Bapak, Ibu. Nah, jadi ketika kita coba refleksikan pada perjalanan kita sudah menyelesaikan FGD yang pertama dan kemudian kita mulai menapaki untuk FGD yang kedua. Tentu saja pada FGD 1 yang kemarin banyak hal yang kita bisa maknai bersama, sehingga bisa dikatakan secara sederhana kita berdarah-darah untuk menelurkan banyak ide dan gagasan kaitan dengan nilai-nilai yang akan kita coba angkat bersama di sekolah kita masing-masing dalam sebuah dokumen yang kita sebut sebagai naskah akademik. Nah, ibaratnya jalan salib, ya, kita memanggul salib kita masing-masing untuk berdarah-darah dalam mewujudkan langkah-langkah yang kita sudah jalani bersama dalam salib ini untuk tujuan yang mulia. Nah, kita sudah sampai pada pemberhentian yang keberapa, saya tidak tahu ini Pastor, Suster, Bapak, Ibu. Yang pasti bahwa pada pertemuan ataupun pemberhentian jalan salib kita yang pada saat ini, kita sudah membuat sebuah naskah akademik yang akan menjadi landasan kita. Ya, Mas Endi, gimana? Belum di-unmute. Oh, ya ini diminta dikencengin sama Pak Heri. Suaranya biar terdengar berdua, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Lanjut, Pak. Bisa kok. Gimana? Terlalu gede atau terlalu kecil? Terlalu kecil tadi. Tidak apa-apa. Kecil. Sekarang, Mas, 1, 2, 3. Ya, sudah. Sudah, Bapak. Ya. Sudah, ya? Baik, terima kasih Mas Hendy. Jadi Pastor, Suster, Bapak, Ibu, pada jalan salib kita kali ini, kita sudah pada pemberhentian yang keberapa, yang pasti pada pemberhentian ini kita sudah membuat sebuah naskah akademik. Nah, tentu saja kita akan terus melanjutkan jalan salib kita. Ya, kita akan melanjutkan jalan salib kita menapaki pada langkah-langkah selanjutnya, di mana dalam naskah akademik itu nanti kita akan coba implementasikan dalam pengembangan kurikulum seperti yang sudah kita pedomani bersama kemarin dalam ketika kita ber-FGD pada FGD yang pertama. Nah, itu Pastor, Suster, Bapak, Ibu. Jadi saya akan mengawali dengan sebuah kutipan, ya, dengan sebuah kutipan tentang perjalanan jalan salib kita yang kita tapaki bersama. Perjalanan yang sebenarnya adalah perjalanan yang tak pernah usai ketika kita memaknai setiap tapakan kaki sebagai upaya untuk mencari jati diri, mencari siapa kita sesungguhnya dan mencari apa maunya kita.
Nah, tentu saja hal ini terkait dengan bagaimana kita akan mengupayakan supaya sekolah-sekolah kita itu mendapatkan sesuatu yang mungkin mutiara-mutiara yang dalam perjalanan kita temukan, sehingga itu akan menjadi kehidupan yang akan kita hidupi bersama. Itu Pastor Suster Bapak Ibu. Nah, kemudian seperti biasanya kami memang kita semua sudah sangat bersemangat ya, sangat bersemangat, dan juga tentu saja sudah banyak hal yang kita dapatkan dari ini semua, dan kita akan memulai untuk berdinamika tentu saja dengan warna yang berbeda. Kalau kemarin pada FGD 1 kita berdiskusi dengan warna nilai-nilai inti yang tertuang dalam naskah akademik. Tentu saja nanti pelan-pelan, tidak langsung kemudian kita gaspol menuju ke kurikulum. Tentu saja pelan-pelan kita tarik korelasinya antara naskah akademik kemudian ke kurikulum, kurang lebih akan seperti itu. Nah, kemudian untuk memberikan peneguhan awal, kami mohon kesediaanlah dari para narasumber yang semangatnya amat sangat luar biasa ini, memberikan semangat kepada kita semua, meresonansikan semangatnya kepada kita semua. Maka kemudian kita berikan kesempatan kepada para narasumber untuk memberikan peneguhan awal dan arah dari FGD 2 kita pada hari ini. Untuk itu kami mohon para narasumber, apakah mulai dari Mas Heri atau Mas Hendi? Monggo, Ya. kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Kris. Mas Wawan ya, lebih asik dipanggil Mas Wawan. Monggo. Ya, Mas saja, saya lebih suka panggil Mas karena saya orang Jawa. Jati diri Karena saya kemarin muncul, dipesani saya Pak bangga Adi. ketika banyak orang. Gimana? Akhirnya dipesani Pak Adi. Ya, ini ada penampakan di belakang saya, dipesani Pak Adi, Mas Kris. Mas Wawan lebih seneng, Pak Kris Setiawan ini lebih seneng dipanggil Mas Wawan ketimbang Pak yang kelihatan formal. Ya. Iya, karena orang Jawa Mas, jadi kan saya lebih bangga kalau jati diri sebagai orang Jawa itu dipanggil gitu kan. Terima kasih Mas Wawan, luar biasa. Dengan adanya jalan salib yang menjadi permenungan atau grand design kita, saya mengajak memperdalam dengan membawa ini pada refleksi Injil Yohanes. Teologi salib merupakan teologi untuk mencapai kemuliaan. Jadi memang perlu kita berdarah-darah agar mahkota kehidupan kekal nantinya kita dapatkan. Sehingga apa yang kita lakukan di sini, Bapak, Ibu, Bruder, Suster, adalah proyek eskatologis yang memang tidak ada akhirnya, karena ini memang proyek akhir zaman. Ketika kita bilang eskatologis itu kan identik dengan akhir. Jadi apa yang kita siapkan dalam bahasanya? Suster dari SMP Regina Paci, Suster sinten, Suster Yun Sewu, asmanipun? Suster Ansila. Ya, Suster Ansilta, Aka nggih, Suster. Suster Aka nggih, Ansila Aka nggih. Ya. Bukan, Mas. Bukan. Suster Ansila. FCH Mas Hendi. Oh, FCH. Oke, kemarin Fransiskan. Oh ya, FCH. Mas Hendi. Bentukannya. Terima kasih, Suster. Saya mengingatkan bahwa kita dalam unen-unen Jawa, ya. Unen-unen Jawa, mungkin di sini Bapak Ibu semua yang ada yang berbahasa Jawa. Itu ada ya pepatah yang namanya nandur wiji keli. Kita menanam di aliran sungai, kita membenamkan biji di aliran sungai yang tidak tahu entah kapan dan ngeremboko di mana. Siapa yang memanen, upaya kita itu siapa kita tidak bisa melihat karena untuk jangka panjang. Dan apa yang kita siapkan memang jelas. Outputnya adalah peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan, lalu berdampak pada kualitas pembelajaran siswa, atau dalam yang diukur oleh negara itu AKM. Lalu outcome-nya jangka panjangnya adalah profil pelajar Pancasila. Tetapi dampak yang akan kita laksanakan ini adalah
peradaban kasih yang langit dan bumi yang baru yang akan kita ciptakan, kita capai itu entah kapan. Kita song-song generasi Indonesia Emas 2045 dengan pendekatan sikap yang berbasis nilai ini. Kami mengucapkan terima kasih ya kepada Mas Wawan yang tempo lalu sudah hadir di Jakarta dan memberikan oleh-oleh sengaja untuk merekam Pak Adi bagaimana gelegarnya Jakarta dengan tepuk tangan model program Luber ini. Luber yang kita buat, kita rancang untuk diimplementasikan ini menggemburuhkan ibu kota. Nanti sebentar kita akan melihat video rekamannya Pak Wawan. Pak Ranto siap nggih, Pak Ranto? Untuk Siap, Pak Mas Dari? ya? Oh, siap ya. Ya, oke, siap. Ya, nanti Pak Wawan silakan bercerita dan menambahkan bagaimana. Oh, Apa dari kita dulu atau Pak Wawan dulu? Dari kita dulu, Pak. Yang ini yang rekam Pak Wawan soalnya, Pak. Oh. Mas Wawan. Iya, Oke, benar. oke, saya siapkan ya. Mari, silakan Pak Ranto. Oh, sedang disiapkan. Jadi gini, Bapak, Ibu, Suster, Frater, Romo, Konsorsium Ismaya, Yayasan Pangudi Luhur, ini mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Dari 159 ormas, ada 20 ormas yang diminta untuk mempresentasikan model programnya. Nah, ini yang salah satunya Pak Adi yang berangkat. Monggo, Pak Ranto. Terima kasih. Izin Pak dari Yayasan saya di atas. Silakan, Pak. Silakan. Karena saya pendek, maaf Bapak. Yang kami hormati Bapak dari Yayasan sebagai subkoordinator, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa hari ini hadir. Selamat sore. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam pendidikan, salam sehat untuk kita semua. Izin membacakan apa yang sudah saya tulis barusan tadi selama 4 menit 49 detik. Perkenalkan, saya Adi dari Pangudi Luhur. Saya mewakili Bruder Martin dan Dogo MSC Yayasan. Sebenarnya saya tidak pantas berdiri di sini karena saya hanya tukang pel di sana. Tetapi saya memberanikan diri. Pangudi Luhur sebenarnya sudah secara yuridis 67 tahun, tetapi sudah berkarya selama 101 tahun ini. Jadi sebelum Indonesia merdeka sudah mulai, karena 1920 para Bruder MSC sudah datang ke Indonesia untuk berkarya mendirikan sekolah-sekolah. POP Yayasan Pangudi Luhur Konsorsium Ismoyo, karena Yayasan Pangudi Luhur itu menggandeng 15 yayasan sebagai konsorsium dan boleh. Jadi kami konsorsium Ismoyo. Nanti dicari saja Ismoyo artinya apa. POP YPA Konsorsium Ismoyo berangkat dari merefleksikan rasa kerasuhan pendidikan yang telah diwariskan oleh para misionaris awal, mulai dari CSA, SPD, MSC, OFM, Jesuit, FIC, dan lain-lain, yang telah lebih dari 1 abad di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Maka perjumpaan kami adalah kami membahasakan core et core locutum est, perjumpaan dari hati ke hati. Sama halnya saya hari ini bahagia Ibu Bapak semua, karena perjumpaan hari ini bagi saya bukan ajang berkompetisi, tetapi saya merasa saling mengisi, saling menguatkan, saling berbagi, saling memberi hadiah. Saya merasa begitu, karena apa yang kami rasakan, kami berangkat dari konvensional. Kalau mau belajar yang teknologi, berarti kepada Bapak yang di depan itu soal dari Telkom, lalu dari HPX tadi juga luar biasa. Dari yang tadi dibicarakan di awal, kami merasa ini adalah sumbangan besar bagi kami semua.
Yang kedua, para misionaris awal ini telah berhasil membuktikan mendidik para cendekiawan, rohaniwan, ilmuwan, negarawan, bahkan pahlawan. Karena sekolah-sekolah kaum di luhur melahirkan beberapa pahlawan, Yesus Darso, Sugio Pranoto, J. Kasimo, E. Simanjuta, dan beberapa lulusan kaum di luhur. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka mendidik melalui pendekatan sikap berbasis nilai-nilai, spiritualitas, keutamaan, keteladanan, dan kebudayaan lokal, lokalitas atau local wisdom. Karena kami juga tidak ingin apa yang didemukan Mas Menteri sebagai kebinekaan global jatuh pada globalitas yang liar, di mana yang kuat saja yang menang, tetapi bagaimana kita saling menguatkan yang lemah dan kita menang bersama-sama. Salah satu faktanya adalah 5 misionaris Belanda 1920 telah datang ke Indonesia dari Belanda naik kapal Willis dari Rotterdam menuju Batavia yang waktu itu pemerintahnya adalah Hindia Belanda, ibu kota Hindia Belanda. Dalam beberapa hari, hitungan hari, mereka yang datang dari Belanda sudah harus bisa mengajar dalam bahasa daerah setempat, yaitu bahasa Jawa. Nah, roh mendidik ini tidak hilang hingga saat ini, karena dari sanalah berkembang sekolah-sekolah swasta Katolik di seluruh pelosok Nusantara. Maka misi POP YPL Konsorsium Ismoyo jenjang SMP, karena kami ada 2 proposal SD dan SMP dan dua-duanya gajah. Misi kami adalah refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis kebudayaan dan nilai-nilai spiritualitas. Program yang kami usung memakai program yang dari kementerian, peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Model program kami memakai LUBER, literasi unggul berkarakter. Dengan model program LUBER ini, POP YPL Konsorsium Ismoyo dengan 15 yayasan mengajak pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjadi teladan seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa sebelum tuturi handayani harus ada ingarso sumsumodo di depan memberi teladan, dan ing madya mangkarso di tengah memberi dorongan. Dari sinilah kami dengan semangat merdeka belajar hendak mengembangkan atau mendesain kurikulum untuk menciptakan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan, tidak hanya KTSP tetapi KUTSP. Data sekolah sasaran intervensi POP YPL Konsorsium Ismoyo tersebar dalam 10 provinsi, 47 kota kabupaten di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nias, dan Kepulauan Riau. Semua dilakukan secara daring kecuali yang di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu kami lakukan secara luring. Ada 3 kegiatan pokok: persiapan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Di persiapan ada 5 sub kegiatan, di implementasi ada 9 sub kegiatan, di monet ada 2, monitoring programasi dan evaluasi programasi sampai LPG. Kalau tadi ya saya klik merasa sendiri, saya temani intervensi kami tipe 6 sama. Nah, fokus POP Yayasan Paudi Luhur Konsorsium Ismoyo tahap 1 2021 adalah pengurus yayasan. Jadi kami menggarap para pengurus yayasan dari 15 yayasan anggota konsorsium, kepala sekolah sebanyak 144, wakasek kurikulum sebanyak 144 juga, guru inti dan guru dalam in-house training dan kuliah umum sampai tanggal 20 Desember kelak sebanyak 2033 guru, dan kami dibantu oleh fasilitator yang hari ini juga beberapa hadir di sini. Kemudian kami hendak menciptakan ekosistem sekolah yang unggul, karena bagi kami literasi
numerasi karakter adalah efek karambol dari ekosistem sekolah yang unggul berbasis kebudayaan, nilai-nilai dan keutamaan. Jadi memang kami kesannya konvensional, tetapi kami bersyukur ada banyak yayasan di sini, ormas-ormas di sini yang menggunakan teknologi, literasi digital dan sebagainya. Kami justru belajar, silakan anak-anak didik kami nanti belajar dari Telkom, dari Avex, dari Kerlip, dari mana-mana. Saya berharap sih masing-masing dari ormas sudah memiliki link YouTube di mana kami bisa belajar. Sehingga tadi yang dari Telkom, Bapak siapa maaf Pak Yanu mengatakan kalau ini di-branded betapa luar biasanya Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka di akhir kami berharap dari POP Konsorsium Ismoyo akan melahirkan, dari Konsorsium Ismoyo saja akan melahirkan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan sebanyak 144 sekolah. Dan di tahap kedua nanti di 2022 dengan proyek based learning, based teaching dan based living berdasarkan core values, budaya sekolah, kearifan lokal dan profil pelajar Pancasila. Dengan model program UBER ini kami siap menyongsong generasi Indonesia emas di 2045. Demikian, terima kasih. Apa terus fungsinya itu? Semua kegiatan kami dari 30 September sampai hari ini yang masih berlangsung semua terrecord di sini supaya Bapak Asar, Heri Asar dan teman-teman bisa memonitor kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore. Masih di mute Mas Hendy, mohon maaf. Sebentar ya. Bapak, Ibu, Suster, kita sudah paham bagaimana gemuruhnya ibu kota dengan model program Luber ini. Lalu ada saksi yang hadir di sana, Mas Wawan. Monggo memberi kesaksian dan mewartakan sukacita Injil. Di mana bagaimana model program kita itu menggugah animo pendidikan Nusantara. Terima kasih. Monggo, waktu dan tempat Mas Wawan yang jadi pembicara saat ini. Baik, terima kasih Mas Hendy. Pastor, Saudara, Bapak Ibu, jadi memang pada saat itu saya kebetulan ikut jadi salah satu sekolah yang diundang untuk oversampling dampak POP ya. Nah, pada situ saya juga bertindak sebagai kameramen untuk merekam video itu, sehingga mungkin apa yang saya akan sampaikan mewakili atau seberapa mewakili yang pasti akan saya coba sampaikan. Yang pasti suatu hal yang amat sangat memberikan peneguhan dan kemudian memberikan hati kita menjadi amat sangat besar, karena memang pada saat itu sebenarnya kalau Mas Hendy katakan gemuruhnya ibu kota itu menggelegar di sana, dan itu bukan hanya sekedar dari tepuk tangan dan suasana di sana, tapi lebih pada apa yang ada di dalam hati pada peserta pada saat itu. Karena memang ketika Mas Adi menyampaikan sambutannya yang pidato kenegaraan itu, semua menjadi terpatri dan kemudian terhipnotis gitulah. Ya, pertamanya memang berkesan kok tidak seperti yang lainnya gitu. Karena kan yang lainnya dari 20 ormas yang memberikan presentasi itu mereka hingar-bingar luar biasa gitu kan. Nah, mungkin para peserta pada saat itu mengharapkan yang seperti itu juga gitu, tapi kemudian dengan gayanya yang khas Pak Adi, Mas Adi coba untuk bagaimana membius para hadirin yang ada di sana dengan menyampaikan pemaparannya itu. Jadi memang pada saat itu memang semuanya terbius, semuanya terhipnotis, dan mereka dalam hati berdecak kagum bahwa memang ini yang sebenarnya. Kalau menurut saya ya, saya pun terbawa perasaan pada saat itu, baper lah Bapak Ibu pastor dan suster. Karena memang ini sebenarnya yang menjadi kuncinya seperti itu. Karena kenapa saya katakan seperti itu?
kalau dari 20 ormas itu kan artinya mereka lebih menitik beratkan ataupun memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang mungkin kalau boleh saya refleksikan itu adalah bagian-bagian atau pernik-pernik, bukan kecil tapi pernik-pernik yang nanti akan kita hidupi ataupun akan kita kembangkan dalam kurikulum itu, ya. Mulai dari metode pembelajaran, digitalisasi pembelajaran, kemudian literasi, kegiatan literasi seperti apa. Nah, mereka lebih fokus pada itu. Nah, di Ismaya, di Ismoyo konsorsium yang kita bersama-sama ini, itu bedanya kenapa? Walaupun kita kategorinya adalah kategori gajah dari segi kategori, dari segi kuantitas, tapi sebenarnya kita ini lebih bahwa gajah yang sebenarnya, ya, gajah yang sebenarnya. Kenapa? Karena yang dipaparkan Mas Adi itu adalah holistik, artinya kurikulum secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu hal di pengembangan kurikulum seperti dari beberapa organisasi yang lainnya, tapi ini lebih holistik, lebih menyeluruh, bahkan bukan hanya menyeluruh, tapi lebih pada menyentuh akarnya gitu. Menyentuh akarnya, kita bergerak dari akar, atau bukan dari akar, bagaimana kita menghidupi supaya timbul akar, muncul akar itu, akar dihidupi, kemudian pohon dengan kegiatan pembelajarannya, daun-daun, kemudian menimbulkan buah-buah. Nah, kita secara menyeluruh itu merangkum semuanya dalam kegiatan Ismoyo itu, dalam kegiatan Ismaya kita ini. Maka kemudian saya katakan kita ini bukan hanya gajah sebagai kategori, atau tapi lebih pada bahwa kita memang apa yang kita buat itu memang gajah yang sebenarnya lah, holistik kurikulum yang kita akan buat, mulai dari bagaimana kita menghidupi atau mencoba untuk menelurkan beberapa spiritual yang nilai-nilai yang akan menghidupi kurikulum, begitu. Memang benar yang dikatakan organisasi dalam pemaparannya, ketika di-blended, ketika digabungkan, ketika di-mix dengan apa yang kita lakukan, itu akan menjadi hal yang amat sangat luar biasa, Bapak Ibu Pastor dan Suster. Ada Moodle di sana, ada teknologi pembelajaran menggunakan kartu dengan game. Nah, itu sekelumit hal yang mungkin nanti memperkaya khasanah kita ketika nanti kita menerapkan apa yang kita buat berdarah-darah dalam naskah akademik yang menjadi ruhnya kurikulum itu, akan benar-benar menghidupi dari mulai metode pembelajaran, media pembelajaran yang terangkum dalam kerangka kurikulum. Nah, ketika itu dipadukan jadi satu, di-blend jadi satu, maka kemudian akan menjadi sebuah kurikulum yang holistik, yang menjadi pembeda. Itu mungkin Mas Hendy beberapa hal yang saya bangga sekali pada saat itu. Walaupun memang di awalnya saya terjadi pergumulan, kok ini metode penyampaian Mas Adi kok berbeda, tapi pada akhirnya saya ternyata inilah yang metode yang dibeli Mas Adi untuk supaya bagaimana menghipnotis dan juga membius para hadirin yang ada di sana, tidak dengan berjualan program, tapi lebih bahwa menyentuh bagaimana mendaraskan dan mendasarkan sebuah konsep kurikulum yang kita coba dalam pergerakan ataupun dalam dinamika bersama kita ini untuk kita hidupi. Nah, itu kami juga sempatkan untuk ngobrol di informal bersama Mas Adi, dan semakin meneguhkan saya secara pribadi, dan saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sekolah, itu hal yang luar biasa. Ini loh, ini kok gitu. Saya yang kemudian kesimpulan akhirnya emang inilah yang akan menjadi jawaban, yang menjawab segala kebutuhan dan permasalahan carut marutnya mungkin secara umum pendidikan di sekolah kita, utamanya pendidikan Katolik. Mungkin itu Mas Hendy yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Wah, luar biasa sharingnya Mas Wawan yang sudah meneguhkan kita semua, dan inilah yang akan kita bawa Bapak Ibu, frater, pastor, bagaimana kita akan mewartakan Injil melalui pendidikan. Lalu kabar gembira itu bagaimana telah sampai. Saya akan menutup pembuka kita pada siang hari ini dengan sebuah chatting dari Suster Cordia.
itu salah satu fasilitator, sama seperti Mas Wawan, itu dari Fransiskus Assisi, ya, sekolah di Siantar. Selama ini kita terpasung dan takut. Kita takut pada cap akreditasi, ketika kita akreditasinya buruk gitu ya, lalu mau ditaruh mana muka sekolah kita. Lalu kita seolah-olah menyiapkan itu, membuat kurikulum kosmetik dengan memedai, memberi gincu, lalu memberi alis supaya alma mater kita itu tampak cantik. Tetapi sebenarnya apa yang dirasakan oleh ibu kita yang baik, yakni sekolah kita, itu sebenarnya kita rapuh dari dalam. Oleh karenanya, dalam program organisasi penggerak bersama ini, kita akan menggali hal-hal yang esensi, memayu hayuning bawono, mencari hal-hal yang cantik. Kita bangga terhadap sekolah kita. Dari mana? Dari keutamaan-keutamaan dan nilai-nilai yang sebenarnya sudah ada dan dihidupi. Entah itu masa lalu dalam sejarah, masa kini, dan kita song-song ke masa depan. Bapak, Ibu, Romo, kita telah menggali hal-hal yang esensi, yang selama ini kita terpasung dalam kolom dan form, buku 1, buku 2, buku 3. Dan marilah dengan organisasi penggerak ini kita tutup mata, kita tutup buku, kita bayangkan kalau buku-buku itu tidak ada, yang menjadi cap-cap khusus terhadap sekolah kita. Kita menggali identitas, yang itu justru membanggakan. Dan dengan program organisasi penggerak ini, saya ceritakan satu dampaknya. Selamat siang Pak Hendy, ini WA dari Suster Cordia. Ini sekarang Kabid dan Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan datang ke sekolah kita. Terkait POP kita, sangat diapresiasi kegiatan kita Mas Hendy. Dan diajak kita kerjasama nantinya untuk pengimbasan ke sekolah-sekolah sekitar. Kita terlalu percaya diri ya Mas, tapi saya senang karena mereka juga senang datang ke sekolah kita dengan program ini. Nanti FGD berikutnya Pak Kabid mau ikut dengan kita Mas Hendy kalau tidak ada halangan. Jadi Bapak Ibu luar biasa ya. Luar biasa, saya terharu dan merinding ini. Ketika kita bekerja menggali hal-hal yang esensi, itu kita disorot bahwa Kabid ya, Kabid Dinas Pendidikan dan Kasih Kurikulum di Siantar itu mau belajar bersama kita. Ya, nantinya kita siapkan saja. Sekolah-sekolah kita yang ada di sini akan menjadi juga sekolah penggerak, mengimbaskan. Romo, Bapak, Ibu, Suster, nantinya juga akan kemungkinan diundang menjadi pembicara dan mengimbaskan praktek baik kita ini ke sekolah-sekolah sekitar. Disiapkan saja, nggih. Matur nuwun, itu pembuka dari kami yang mungkin panjang, tetapi ini bagian dari memotivasi dan sekarang tidak perlu rasa takut, tetapi kita tanamkan, kita camkan rasa percaya diri yang besar. Terima kasih, begitu Mas Awan. Nanti dinamika FGD kita akan bercerita kurang lebih 5-10 menit saja, agar kita nanti banyak diskusi dan memperdalam naskah selanjutnya, yakni naskah kurikulum. Begitu saja. Terima kasih, Mas Awan. Iya, terima kasih Mas Hendy. Pak Suster, Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Jadi memang jangan khawatir, jangan cemas, jangan ragu bahwa jalan kita sudah benar lah kalau dikatakan seperti itu. Berikutnya mungkin Mas Heri mohon berikan peneguhan kepada kami untuk khususnya ketika kita masuk ke FGD yang kedua ini. Monggo kami persilakan. Sampun cekap Mas. Sampun dirokok Mas Hendy. Langsung main saja. Sudah diborong semuanya. Langsung main saja ya. Baik. Terima kasih Mas Heri. Baik Pastor Suster Bapak Ibu, jadi setelah kita semakin berkobar-kobar karena kita melakukan hal yang benar, tujuan yang mulia, maka kemudian kita mulai saja untuk berdinamika, melanjutkan perjalanan kita, jalan salib kita, sama-sama kita
panggul salib kita masing-masing untuk bagaimana kita mencapai tujuan baik dari sekolah kita masing-masing juga. Maka kemudian seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Hendy tadi, maka ini nanti kita tidak akan fokus pada bimbingan skripsi ya Mas Hendy ya, tapi lebih bahwa skripsi itu sudah ada dan sudah jadi, maka kemudian tentu saja banyak hal, variasi dan pencapaian dari masing-masing sekolah. Maka kemudian jangan khawatir dan cemas, yang pasti proses itu masih tetap berjalan, karena yang seperti yang saya katakan tadi bahwa perjalanan yang tak pernah usai itu perjalanan yang baik ketika kita maknai untuk mencari jati diri kita. Maka harapannya ketika nanti masing-masing dari unit kita, masing-masing dari pastor suster Bapak Ibu mempresentasikan kurang lebih 5-10 menit kaitan dengan naskah akademiknya. Nah, sedikit hanya bersifat ketika ada satu hal yang mungkin harus dicermati, mungkin silakan nanti di stop saja para narasumber Mas Hendy dan Mas Heri untuk beberapa poin. Hanya kemudian ini yang akan kita coba nanti aplikasikan ataupun integrasikan modal utama kita ketika nanti kita akan berbicara kaitan dengan naskah berikutnya, yaitu dokumen yang tentang kerangka kurikulum dan sebagainya. Itu mungkin gitu ya Mas Hendy ya. Jadi nanti boleh nanti mungkin saya biar lebih efektif supaya nanti tidak terlalu banyak memakan waktu, karena kan itu adanya kaitan dengan naskah akademi yang mencerminkan keunikan dan juga kekhasan dari masing-masing sekolah kaitan dengan nilai-nilai yang akan dihidupi. Maka kemudian nanti mohon maaf saya akan berikan waktu kurang lebih 5-10 menit lah. Kalau kemudian nanti akan lebih waktu, nah maka kemudian akan coba mohon maaf akan saya coba ingatkan supaya kita nanti akan lebih fokus pada jalan salib berikutnya, yaitu kita akan bicara tentang kurikulum seperti itu. Nah, supaya tidak terlalu lama, maka kemudian saya tidak akan tunjuk satu persatu, saya tidak akan tunjuk ambil lotre ataupun ambil undi, tapi di sini sudah ada dalam surat itu, surat tentang FGD ini sudah ada rutanya. Nah, kemudian mungkin saya bacakan biar nanti yang lainnya persiapan. Untuk yang pertama dari SMP Santo Yosef Linyu, kemudian yang kedua SMP Regina Pacis Tanjung Pandan, kemudian yang ketiga SMP Katolik Tanjung Pinang, yang keempat SMP swasta Immanuel Tebing, yang kelima swasta Santo Yusuf Karimun, keenam SMP Budi Mulya, 7 SMP swasta Bunga Mawar, 8 SMP swasta Santo Fransiskus. Mungkin urut-urutannya akan seperti itu sehingga kita tahu persiapannya seperti apa. 5-10 menit, tolong disampaikan yang esensial, yang inti-inti saja, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada SMP Santo Yosef Blinyu untuk memberikan sharingnya kaitan dengan naskah akademi yang sudah dibuat. Kami persilakan. Di sini ada Pak Osner mungkin ya, Pak Osner Nabaho. Silakan Pak Osner. Oh, baik Pak Chris. Ya, kebetulan di luar agak ramai dikit karena anak-anak sedang ada acara untuk para guru. Terima kasih Pak ya. Kedengaran Pak, kedengaran. Tidak apa-apa, silakan. Kedengarannya. Ini presentasi ya, melaporkan hasil pekerjaan. Oke. Monggo di. Halo. Pastor, Bapak Ibu, Suster, mungkin ada delay apakah di jaringan di saya? Mohon maaf saya terpental Bapak Ibu.
Nampaknya Pak Osner juga, Pak. Iya. Atau yang lain dulu, Pak? Iya, ini di Bangka ini jaringannya lagi tidak bagus ini karena memang cuacanya. Atau mungkin yang lain dulu ya, nanti Pak Osner berikutnya. Mohon maaf, Pak Suster, Bapak Ibu, saya terpental-pental ini. Pak Hendri, ini Pak Hendri, kami izin dulu ya Pak Hendri. Kami masih ada kegiatan di sekolah. Ya, nggak apa-apa Pak. Mungkin agak sedikit terganggu. Mohon maaf. Buatan apa-apa nanti. Ini perayaan HUT Guru sekaligus ada urusan sedikit. Ya, tetap di tempat nanti saja. Kalau bisa terakhir aja Pak. Ya, jam 12 jam 1 Pak. Oke. Jangan live dulu Pak ya. Jangan live. Silakan Bapak berkegiatan nggak apa-apa. Ya, kami masih ikut Pak. Ya, siap. Ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon maaf Mas Hendy, saya terpental tadi. Iya Mas Wan, buatan apa-apa. Ya, silakan dilanjutkan dulu. Ya, baik. Untuk itu mohon Suster Ansila dari SMP Regina Pacis Tanjung Pandan untuk melanjutkan. Silakan Suster. Baik Pak Wawan, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Mas Hendy, kalau nggih tiyang Jawi lho. Oke. Karitas tapi kalau saking mriku. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Kami sudah berusaha sampai dengan yang kami kerjakan dari beberapa kali pertemuan dengan para guru, dengan kami yang tim. Lalu hasilnya nanti kami akan tayangkan. Nanti kalau sudah ditayangkan, mohon masukan, mohon evaluasi yang perlu untuk perkembangan dari naskah akademik yang sudah kami rumuskan. Pada Bu Dita, mohon untuk membantu share screen-nya. Terima kasih. Baik, Suster, saya akan coba untuk share screen. Mohon izin ya, Pak Wawan, Mas Hendy, dan semua yang ada. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Ibu, silakan. Ya, untuk naskah akademis kami ini yang coba dibuat. Judulnya masih sama, kami ingin mengembangkan nilai inti yang membangun karakter profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik. Sebentar. Suster, kalau itu di-mute dulu. Nggak bisa ya? Sebentar Pak ya, saya matikan laptop yang sebelah karena sepertinya Speakernya dimatikan aja Ibu. Ya, makanya sebentar Pak. Salah satu saja yang ini yang dinyalakan ya untuk monitornya.
Yes. Baik Pak, suara saya sudah terdengar tidak menggema? Sampun Ibu, saya. Sampun Ibu, monggo Ya, lajeng. maaf ya. Jadi ini naskah akademis yang coba kami buat. Judulnya tidak berganti, masih nilai inti yang membangun karakter profil peserta, profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik. Kemudian di kata pengantar ini sedang diproses, baru separuh, jadi belum saya ketik. Kemudian untuk latar belakang sudah menjadi tulisan yang cukup rapi dibandingkan di awal, hanya inti-inti saja. Ini intinya adalah bahwa kita saat ini sedang ada di era revolusi revolusi industri 4.0, di mana nanti revolusi ini akan berpengaruh terhadap segi politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk kita di dunia pendidikan. Nah, karena adanya itu, nanti kita harus sebagai bagian pendidikan itu harus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di dunia global karena adanya revolusi industri ini. Nah, oleh karena itu, sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri berkaitan dengan itu, maka kita harus membutuhkan inovasi terutama di bagian karakter. Nah, di sini intinya karena adanya perkembangan industri itu tadi, kemudian kita diminta untuk menyiapkan SDM yang baik. SDM yang baik itu berarti harus berkarakter baik. Kita di Indonesia berarti karakternya harus ke profil pelajar Pancasila seperti itu. Intinya seperti itu di bagian sini, jadi tidak ada masalah untuk latar belakang. Kemudian tujuan dari dibuatnya naskah akademis ini, yang pertama sebagai pedoman untuk kami nantinya akan mengembangkan kurikulum di sekolah ini, gitu. Jadi sebagai dasarnya lah. Kedua, dengan adanya naskah akademis ini, kami harus menemukan nilai-nilai yang perlu diaplikasikan dalam kegiatan sekolah supaya pengembangan kurikulum itu tadi jadi nyambung gitu kan. Selanjutnya adalah di landasan dari apa yang akan kami kerjakan. Jadi naskah akademis ini kami buat, kenapa kami harus menemukan nilai-nilai itu ada landasannya. Yang pertama landasan yuridis, tentu saja di Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal ke-31 ayat ketiga. Di situ ada di sini meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya karakter itu yang akan mendukung profil pelajar Pancasila harus kita tanamkan di sekolah-sekolah kita. Kemudian di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di dalamnya juga ditekankan untuk kita menanamkan pendidikan karakter. Begitu pula dengan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 dan Permendikbudnya Nomor 20 tahun 2008. Yang inti-intinya adalah kenapa sih kita harus menanamkan nilai kepada anak-anak di sekolah. Kemudian di landasan spiritual tidak terlalu banyak kami buat, kami coba yang paling kena aja kenapa nilai itu harus ditanamkan. Intinya di sini bahwa kita sekolah Katolik itu diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk selalu memiliki buah roh, di mana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan lain sebagainya itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita maupun di dalam diri peserta didik. Kemudian untuk metode penelitian, kemarin sempat baca-baca buku, baca-baca artikel yang ada di internet, sepertinya cocok ini penulisan naskah akademis kami dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Jadi kualitatif seperti biasa, kita mendeskripsikan, menjelaskan seperti itu, dengan pendekatan etnografi itu budaya, dengan pendekatan budaya. Jadi kan kita narik dari budaya sekitar, ataupun sejarah singkat itu kan termasuk budaya dari tempat kita. Makanya kami ngambilnya kualitatif dengan pendekatan etnografi. Kemudian untuk variabelnya masih sama juga, nilai keutamaan. Nah ini Pak Kris dan semuanya, puji Tuhan kemarin nemu satu buku buatan Romo Stephen tentang Yayasan Tunas Karya Berakar dan Semakin Berbuah.
ternyata di situ ada banyak sekali tentang sejarah singkat, mungkin nggak lengkap, tapi cukup membantu untuk mengerjakan naskah akademis ini. Nah, jadi untuk nilai keutamaan milik Yayasan Tunas Karya ada di dalam buku situ, banyaknya ada 10 di sini. Nilai keutamaan itu ada cinta kasih, ada berbakti, ramah tamah, sopan santun, jujur, disiplin, bertanggung jawab, tekun, bertindak adil, dan bersahaja. Nah, kemudian untuk sejarah singkatnya di buku itu sangat sedikit sekali informasi yang bisa kami dapat, jadi mungkin di bagian variabelnya tidak terlalu kami jelaskan, hanya sedikit seperti ini. Kami sudah berdiri dari tahun 1965, cukup lama. Cuman yaitu dokumentasi tentang karya tulis itu tidak ada sama sekali, jadi untuk perkembangan dan lain halnya tidak terlalu dapat kami dapatkan informasi itu, begitu. Kemudian untuk pelindung sekolah masih sama, Bunda Maria sebagai Ratu Damai. Hampir semuanya sudah lengkap ini, tinggal sedikit aja. Budaya lokalnya adalah makan bedulang. Kemudian budaya Tionghoanya masih cengbeng. Sama seperti yang saya katakan di pertemuan beberapa waktu lalu, cengbeng ini puji Tuhan orang tua peserta didik kami ada juga yang termasuk tergabung di dalam grup kebudayaan, jadi kami tidak mendapatkan informasi ini dari artikel ataupun dari buku, tapi langsung wawancara kepada orang tua peserta didik tersebut. Kemudian di bab keempatnya, ini adalah hasil penelitian. Jadi variabel yang dijelaskan secara singkat di bagian atas, baru kami diskusikan, kemudian kami buatkan narasi berkaitan dengan itu ada di sini. Jadi penjelasannya kenapa ada nilai ini dari pelindung sekolah, kenapa ada nilai ini di bedulang, kenapa ada nilai ini di cengbeng, itu dijelaskannya di bab 4 ini, di kajian teorinya. Tidak terlalu banyak juga. Kemudian di bagian pentingnya di sini. Ketika kami sudah selesai mencari atau mengkaji, kami berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu guru, dengan karyawan dan tim. Ada nilai-nilai inti yang segitu banyaknya diambil bahwa nilai inti yang akan kami terapkan itu adalah ada 4. Pribadi yang religius, pribadi adalah makhluk sosial, pribadi dengan personality yang baik, dan pribadi yang mencintai alam. Kemudian ini adalah penjabarannya. Jadi di pribadi yang religius, tidak semua hal baik atau nilai-nilai yang kami dapatkan itu kami masukkan. Karena kami punya rencana dan kami punya ini, nggak akan mungkin semuanya kami kerjakan dalam 1 kali atau 1 tahun pelajaran. Jadi kami hanya ambil dulu yang mana yang urgent, mana yang perlu dulu. Gitu. Yang untuk pribadi religius kami hanya ambil 2, di situ ada kesetiaan dan beriman. Kemudian ini adalah kegiatan-kegiatannya. Dan di pribadi adalah makhluk sosial, ada beberapa, menghormati orang lain, berkaitan dengan SARA juga, jadi bisa ke berkebinekaan global. Dan yang lain-lainnya, ada kekeluargaan, ada cinta kasih, ada komunikasi. Kemudian di bagian ketiga itu adalah pribadi yang dengan personality yang baik. Di situ ada 2 yang kami bahas, yaitu sopan santun dan disiplin. Dan yang terakhir adalah pribadi yang mencintai alam. Ada nilai keutamaan tanggung jawab yang akan kami kembangkan di sekolah kami. Nah, untuk kegiatan ini kami sudah coba untuk pikirkan tidak hanya kegiatan di luar pembelajaran, tapi juga sebagian kegiatannya ada di dalam proses belajar mengajar. Jadi sesuai dengan apa yang kita bicarakan atau yang narasumber sudah pernah berikan, jadi tidak hanya di dalam kegiatan di sekolah, tapi juga di dalam pembelajarannya pun juga harus diterapkan. Itu kemudian yang terakhir adalah Oke, ya, pas ya Ibu Dita ya. Iya. Silakan dipersingkat kembali. Di bagian terakhir ini aja Pak, kesimpulannya. Jadi intinya kami sudah menemukan dan kami sudah bisa membuat naskah akademis sesuai dengan yang
kami tangkap dari penjelasan narasumber. Mungkin nanti kalau memang ada hal-hal yang kurang pas atau dirasa ada hal yang lebih baik lagi yang bisa kami lakukan, kami mohon masukan dan sarannya aja, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dita, Suster Ansila ya, luar biasa sekali sudah mulai ditelurkan dalam naskah akademik ini suatu hal yang luar biasa. Mungkin sebelum saya lanjutkan ke berikutnya ada beberapa poin yang ditangkap para narasumber Mas Heri, Mas Hendy. Ada siapa tahu ada masukan. Kalau tidak, kami lanjutkan pada berikutnya. Silakan Mas Dulu Hendy. aja Pak. Ya, sudah kami catat beberapa. Sudah. Untuk nanti. Lanjut aja ya. Oke, untuk nanti diapresiasi. Iya. Baik. Iya, luar biasa memang. Memang sepertinya dikondisikan supaya ini menjadi benar-benar berbau ilmiah gitu ya. Hanya kadar ilmiahnya seperti apa yang pasti formatnya punya kerangka dan skemanya punya kekhasan dan keunikan masing-masing. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Dita, Suster Ansila. Untuk berikutnya SMP Katolik Tanjung Pinang. Di sini Pak Slamet ya, Pak Slamet Simarmata ya. Apakah bersama dengan kami Pak Slamet? Sepertinya tidak ada ya, Suster Bapak Ibu ya. Pak Slamet tidak muncul sepertinya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan berikutnya SMP Swasta Immanuel Tebing. Apakah bersama dengan kami? Tidak ada ya? Atau mungkin karena perubahan jadwal itu jadi nggak dicermati ya, harusnya pagi menjadi siang, siang Sebentar, menjadi pagi. coba saya telepon. Selamat pagi Pak Slamet. Bapak, apakah Bapak tahu hari ini kita ada FGD 2? Dan sekarang? Iya ya Bapak, makasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Lastri. Ya, jadi kita akan nanti mempersiapkan dulu untuk swasta Saya Immanuel coba Tebing. ke Manuel juga ya Pak ya, sebentar ya. Bapak lanjut dulu. Oke, silakan dikontak dulu. Ibu mohon bantuan. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya aja ya, Bapak Ibu Suster ya, Pastor ya. Santo Yusuf Karimun. Wah, ini Bu Lastri juga ini. Atau boleh mungkin, saya dilewati sebentar, nanti kembali ke saya. Saya coba hubungi juga yang Immanuel. Ya Pak. Baik. SMP Budi Mulia. Oh, SMP Budi Mulia sepertinya Bu Indri nanti akan menyusul gitu kan. Baiklah, kita lewati dulu Bapak Ibu. Kemudian SMP Swasta Bunga Mawar. Kami persilakan, Suster ya. Suster Lucia ya, Luciana. Mari Suster. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saat ini kami sedang mencoba menyusun naskah, walaupun ini masih belum lengkap, ini masih digodok-godok. Kebetulan karena jadwal di sekolah kami sekarang lagi agak padat karena ada pembelajaran sore dan pagi juga. Tapi dalam situasi ini kami tetap mencoba dan berusaha untuk menyusun naskah kami, walaupun nanti ini belum rampung semua ya, masih dalam tahap bertahap. Baik, saya akan coba share. Oke. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ini adalah naskah akademik Corvalue yang mungkin nanti akan kami gunakan di SMP ini dalam pengembangan
kurikulum kami. Pertama, di sini kami naskah core value, mungkin kata pengantar, lembar pengawasan, daftar isi, kemudian masuk pada pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini kami angkat tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan adalah usaha sadar akan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Kemudian pengakuan sains pendidikan masih lebih memusatkan perhatian pada apa yang seharusnya dipelajari dan dipikirkan oleh peserta didik. Padahal pada era globalisasi yang syarat dengan perubahan yang begitu cepat, prioritas utama yang harus diajarkan kepada peserta didik bagaimana belajar, berpikir, dan berkarya. Artinya bahwa pendidik belajar bukan hanya mengetahui jawaban, bukan pula sebuah pengetahuan yang bersifat umum. Jadi belajar merupakan petualangan yang menarik sepanjang hayat. Jadi di sini kami angkat bahwa sekolah kami akan mencoba pendidikan tertinggi datang dari keteladanan hidup. Tanpa keteladanan dalam hidup nyata, maka rumusan nilai akan menjadi percuma. Sesungguhnya pendidikan kita ialah membebaskan manusia dari kungkungan kebodohan dan kemiskinan, namun sayangnya pendidikan tidak lagi menjadi proses yang menyadarkan. Pendidikan kita hanya memiliki satu tujuan, yakni lulus tes. Pendidikan kehilangan akar dan tujuan leluhurnya dan menjadi soal kelulusan tes. Kita terjebak pada kedangkalan hanya fokus pada kepintaran intelektual semata. Jadi dengan core value ini, pada situasi nyata sekolah terkadang terlepas dari proses pencapaian mutu yang maksimal, lepasnya nilai-nilai yang diharapkan dari proses pembelajaran tersebut, menyebabkan efektivitas fungsi dan peran sekolah untuk merevitalisasi dan menginstal ulang sekolah dan menawarkan berbagai alternatif yang berbasis nilai. Untuk menanggapi kesenjangan ini, SMP Bunga Mawar berkehendak menginstal kembali sistem pendidikan di unitnya dan melakukan perubahan dengan mencoba kembali menggali potensi keunggulan sekolah dan mencoba merumuskan sehingga menjadi pedoman bagi seluruh warga sekolah. Berdasarkan rumusan di atas, maka kami merumuskan tujuannya, yakni menggali potensi dan keunggulan, mewujudkan sekolah berbasis budaya lokal dan merevitalisasi nilai sekolah, dan menginternalisasi nilai-nilai kepada seluruh warga sekolah. Kemudian dari kajian, kami angkat kajian teori, terutama landasan yuridis, yang kami angkat di pasal Undang-Undang 45, kemudian Sisdiknas, lalu Peraturan Pendidikan Nomor 41, kemudian Permendikbud tahun 2013, kemudian di sini kami angkat PP tentang SNP 50 nomor 57 tahun 2021 dan selanjutnya. Kemudian landasan spiritual, kebetulan kemarin yang saat ini yayasan kami lagi menggodok juga tentang nilai-nilai, sehingga kami belum masukkan karena yayasan kami juga Yayasan Budi Bakti saat ini masih sedang mengkaji apa yang menjadi nilai yayasan. Jadi kami pikir daripada kami tunggu-tunggu, ya kami mencoba apa yang bisa kami buat. Jadi kami juga seperti yang saya katakan dari kemarin bahwa Santo Pelindung kami belum diresmikan, tapi kami mengangkat bahwa
sudah komunikasi dengan yayasan bahwa Bunda Maria menjadi santa pelindungkan di sekolah. Jadi nilai yang kami ambil dari Bunda Maria ini, Bunda Maria Rosa Mystica, yakni nilai yang kami angkat itu nilai kesucian, kemudian nilai religius yakni dia mendoakan, kemudian nilai lemah lembut, keibuan, nilai teladan iman, yang beriman kepada Tuhan, yaitu mendoakan orang lain yang sedang sakit menderita, kemudian sebagai penyalur berkat bagi sesama, lemah lembut, keibuan, mengampuni, kemudian cinta tanpa pamrih, murah senyum, penyayang, menolong, dan sederhana. Di ajaran gereja kami angkat mengenai nota pastoral tentang pendidikan yang menyatakan 3 hal yang dijunjung tinggi oleh Lembaga Pendidikan Katolik sebagai kekhasan inti pendidikan Katolik, yakni setia pada usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, setia pada ketentuan gereja, dan setia pada semangat luhur spiritual pendiri. Kemudian dalam nota pastoral 28 mengisyaratkan bahwa Lembaga Pendidikan Katolik menjadi media kabar gembira, unggul, dan lebih berpihak pada kaum miskin. Hal ini patut diterima dengan ketaatan iman dan moral yang tinggi, karena Lembaga Pendidikan Katolik merupakan salah satu wujud pastoral Gereja Katolik Indonesia di bidang pendidikan. Dalam eksistensinya bahwa guru harus dijiwai oleh semangat merasul, dalam Konsili Vatikan II dalam Gravisium Educationis menyatakan bahwa pelayanan para guru itu sungguh-sungguh merupakan kerasulan yang memang perlu dan benar-benar menanggapi kebutuhan zaman sekarang, sekaligus juga pengabdian yang sejati kepada masyarakat. Kita telah dipilih untuk diutus. Panggilan menjadi guru mengarah ke istilah Latin yang disebut Mission Dei yang diterjemahkan sebagai misi Allah. Guru dikirim sebagai misionaris ke dalam inti kehidupan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian landasan histori dan filsafat, kami angkat sejarah sekolah, mungkin tidak perlu saya paparkan karena beberapa kali kita dalam FGD sudah mencoba memaparkannya. Yang kami angkat dalam filsafat ini adalah tentang karakter dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa ing ngarsa sung tulada, kemudian ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. Kemudian dari landasan sosial budaya, saya rasa kita kemudian landasan teori mungkin dilewatkan. Kita akan maju pada konsep dasar kebudayaan dan kajian Corivalue. Yang pertama bahwa kebudayaan berasal dari bahasa, saya rasa ini tidak perlu, tapi kami mengangkat tentang Honigman membagi wujud kebudayaan menjadi 3, yakni gagasan atau wujud ideal, kemudian aktivitas atau tindakan, dan artefak atau karya. Di sini kami mencoba dalam untuk Corivalue ini mengkaji tentang budaya Nias. Dalam beberapa FGD kemarin kami sudah mencoba, namun di naskah kami coba kembali karena memang sebenarnya untuk mengkaji budaya Nias ini agak luas sedikit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi Pulau Nias itu merupakan salah satu pulau di bagian pantai barat Pulau Sumatera, selain pulau lain di sekitarnya. Secara administrasi termasuk dalam Provinsi Sumatera Utara. Jadi Nias itu adalah sebuah pulau kecil. Dalam dia
di Nias ini daerahnya agak berbukit-bukit, kemudian terjal dan terdiri dari perkampungan-perkampungan. Dari iklim dan flora fauna bahwa curah hujan di Pulau Nias cukup tinggi menyebabkan kondisi tanah menjadi labil. Ini adalah situasi kehidupan di Pulau Nias. Dari segi mata pencaharian, Suster Luciana, mohon maaf. Ya. Suster Luciana, mohon maaf, Suster. Mungkin esensinya saja lah ya. Mungkin esensinya saja. Ya. Baik. Dari Baik, kehidupan di nilai-nilai yang kami angkat dari Nias, kami angkat dari beberapa pepatah-pepatah. Yang pepatah ini mencerminkan nilai-nilai budaya, yakni bulugeu bulu lahia sifalali lahia, bulugeu bulu lambasi sifalali faumas. Artinya sebagai manusia sudah sepatasnya saling berbagi, saling membantu, dan saling mengasihi. Nilai mestinya dipertahankan dan dihidupi dalam sistem kekerabatan, yaitu fatalifuse atau persaudaraan, fatolosa saling membantu, dan fasaradede. Selain nilai di atas, disebutkan bahwa gotong royong menjadi semangat dasar dalam menyelenggarakan setiap pekerjaan besar. Jadi nilai-nilai ini kami angkat dari amaidola atau pepatah yang hidup di daerah Pulau Nias ini. Kemudian kami angkat juga filsafat yang sudah kami paparkan kemarin tentang bola lahina, kemudian nilai yang Yahobu atau kata yang sering diucapkan untuk memberikan salam kepada siapa saja yang dijumpai. Maka di Korvalue yang kami angkat menjadi nilai inti, walaupun ini belum sempurna, masih dalam godok dalam tahap dirampungkan. Seperti yang kami katakan kemarin, nilai inti kami ada 5. Nilai religius, nilai cinta kasih, kesehatan, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Di mana di masing-masing itu nilai keutamaannya, nilai religius itu nilai beriman, kemudian toleransi dan keterbukaan, ini masih tahap sedang dalam proses. Kemudian nilai cinta kasih kami angkat keutamaannya menjadi kesucian, persaudaraan, solidaritas, bersahabat, dan ramah. Kemudian nilai kesehatan adalah cinta lingkungan. Jadi dalam proses nilai ini kami sedang rampung, tapi seperti yang kami paparkan kemarin, ada beberapa keutamaan yang akan nanti kami angkat dan kami susun kembali untuk menjadi sebuah landasan kami. Mungkin demikian Pak Kris, paparan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Luciana ya. Luar biasa sekali, banyak yang itu yang ini ya, untuk tadi yang sudah dipaparkan di depan ya dalam format tabel ya. Baik, terima kasih Suster. Kadang saya loh, banyak sekali budaya-budaya yang bisa digali. Sementara di beberapa lokasi, beberapa tempat sebenarnya banyak juga budayanya kesulitan untuk digalinya gitu. Hanya saya FGD dari beberapa grup atau kelompok di Bu Lastri ya, supaya nanti kita semakin banyak kesempatan untuk narasumber memberikan masukan dan lebih lagi nanti kaitan dengan masuk ke bagian yang kurikulum. Mari kami persilakan Bu Lastri.